Kita mau buat yang namanya formulir untuk input barang-barang ini tadi. Jadi waktu kita masukkan data nggak dari tabel, tapi dari sebuah form. Kita mulai dari barang dagang. Oke. Cara untuk bikin form sebenarnya ada banyak ya, macam-macam. Tinggal Anda prefer cara mana. Kalau saya, karena kita mau bikin form yang khusus untuk tabel barang dagang, maka kita sorot aja nih si tabel barang dagang, kemudian kita create, kemudian form. Maka formulir yang dibuatkan tuh langsung mengikuti sama si ini ya, tabel barang dagang. BTW kebetulan barang dagang ini belum pakai detail. Ini kayaknya udah muncul, ya hapus aja ya. Tabel transaksi detail ini hapus aja kalau nggak dibutuhkan ya. Jadi input barang dagang. Header itu untuk kepala tabelnya ya. Kita bisa kasih nama perusahaan kita. Jadi PR Anda waktu di proyek nanti kasih keterangan nama perusahaannya apa. Kemudian kalau punya logo silakan dimasukkan di bagian header di sini. Tahu ya, header kepalanya sebuah formulir gitu. Kemudian untuk kode barang, nama barang ini mau saya kecilin dulu. Nah, kemudian kita nanti bisa inputkan ya. Nah, kode barang, nama barang, harga, serta biasanya kalau ada tombol-tombol kita formulir kan ada tombol-tombolnya. Yuk kita berikan tombol pakai form design, kemudian pakai command gini. Misalnya adalah simpan data. Kalau kita mau bikin tombol simpan data berarti kan record operation. Operasi untuk merekam, berarti simpan data. Pakai keterangan, pakai teks aja, simpan. Oke, next. Udah, nama saya biarkan aja. Kemudian saya mau tombol lagi yang artinya adalah hapus data. Ini misalnya. Kemudian tombol yang lain misalnya pergi membuat data baru. Ya. Oke, teman-teman bisa tambahkan lagi lihat data sebelumnya atau lihat data pertama, silakan diatur ya. Ini saya ambil sampel aja biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, Anda juga punya tugas untuk merapikan layoutnya yang cantik ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau pakai yang model stack. Stack itu bertumpuk, bertumpuk. Tapi kalau yang tabular yaitu ketika datanya adalah menyamping begitu. Kalau Anda remove layout berarti bisa Anda edit dengan bebas gitu ya. Sudah seperti ini misalnya, kemudian kita simpan dulu. Oh ya, lihat di sini ada namanya header, detail, footer. Detail itu adalah data yang bisa berulang. Sedangkan kalau footer itu tempatnya selalu satu. Jadi kalau detail itu bisa diisi banyak, tapi kalau footer itu sendiri. Maka nanti kalau kita bikin yang namanya penjumlahan, rumus-rumus penjumlahan itu harus ada di footer supaya tidak berulang. Oke, seperti ini yuk kita coba simpan dulu, kemudian kita kasih namanya form input barang. Nah, oke, kita jalankan. Teman-teman bisa pakai cara langsung di view gitu, bisa ya. Saya mau tutup dulu nih. Saya mau memastikan setiap saya mau mengerjakan sesuatu tidak ada window yang terbuka. Nah, kita input nama barangnya adalah, karena kode barang tadi saya buat auto number, jadi dia otomatis ngisi. Pokoknya ada keterangan dalam kurung new, nggak usah diisi. Saya itu ceritanya jualan sabun nih. Sabun um, organik original. Oh, nah tadi kita membatasi bahwa jumlah karakter adalah 20. Maka ketika melebihi itu, spasi pun juga dihitung ya teman-teman ya. Jadi kalau udah melebihin dia nggak mau. Oke, kita masukkan harganya, saya kasih harga 20.000. Oke, saya mau masukkan data yang berikutnya adalah
Oke, dengan harga 15.000. Saya buat barang yang ketiga. Kemudian kita buat lagi barang yang berikutnya. Saya mau pakai sampel kira-kira 5 barang ya, biar bisa dicek nanti. Kemudian, oke, apa yang kita input nih tadi, apakah sudah masuk? Kita cek aja ya. Nah, sudah masuk semuanya dengan sempurna. So, selesai. Sekarang kita buat lagi formulir untuk nginput namanya pelanggan kita. Kita create form. Kemudian nama pelanggannya siapa aja ya, kita edit nih. Kita edit dulu desain view. Karena nggak ada kaitannya sama tabel transaksi, kita giniin dulu ya, kita hapus dulu. Kemudian, kita atur tampilannya yang serapi mungkin. Kalau udah disimpan, nah kita masukkan ya nama pelanggan misalnya Ima. Kemudian, nah kurang satu tombol. Nah nih tombol, kita pakai tombol yang sama dengan input barang aja. Maka kita copy aja. Diletakkan di footer kayaknya juga nggak masalah ya rekan-rekan ya. Kita simpan, kemudian kita jalankan view form view. Nah terus buat data baru orang kedua. Oke. Misalnya seperti ini dan kita cek apakah sudah termasuk semuanya. Oke. Udah ya. So form pelanggan kita sudah berjalan. Dan kita akan masuk ke tabel transaksi. Kita akan masukkan eh, bikin formulir transaksi dulu ya. Kita create form. Nah, di sini kita coba view. Ada yang kita edit ya. Kita pergi ke desain view. Nah, ini ceritanya ada tabel transaksi detail. Yuk kita coba jalankan, dia mau nggak sih nih kalau kita masukkan ya. Misalnya sekarang, kemudian nama pelanggannya dipilih, kemudian yang muncul ternyata kodenya aja ya. Harusnya kita munculkan yang ada nama pelanggannya juga tuh. Oke, nanti bisa Anda masukkan ya ke nama pelanggan. Berarti relasinya nama pelanggan bukan ke kode pelanggan, tapi ke nama pelanggan. Kemudian kode barang diisi. Nah, di sini belum berjalan ya teman-teman ya, karena eh, kita harus bikin yang namanya query dulu. Kita ke desain view, sehingga tabel detail ini belum berjalan, kita hapus. Ya, tabel transaksi kita masukkan juga yang namanya ini tombol. Saya mau tombolnya saya letakkan di bagian footer. Oke. Ya, sementara kayak gini dulu ya. Oke, kita simpan. Oke. Ya, video yang sekali ini fokus untuk pembuatan formulir. Sekarang kita pergi ke video berikutnya untuk pembuatan query dan pemasukan rumus.